Pemirsa, upacara pelepasan jenazah almarhum Marsma TNI Fajar Adrianto dilaksanakan di Base Ops Halim pada pagi tadi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Haryodo. Jenazah almarhum Marsma TNI Fajar Adrianto diberangkatkan dari Halim menuju Malang menggunakan pesawat C-130 Herky. Setelah tiba di Malang, jenazah dibawa ke Probolinggo melalui perjalanan darat. Keluarga besar almarhum turut serta mengantarkan sampai ke peristirahatan terakhirnya. Prosesi pemakaman digelar hari ini pada Senin 4 Agustus 2025 di Probolinggo sebelum waktu zuhur. Marsma TNI Fajar Adrianto dikenal sebagai mantan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara. Ia gugur dalam sebuah insiden kecelakaan pesawat latih yang terjadi di wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 3 Agustus 2025. Sementara itu, jenazah Marsikal pertama Fajar Adrianto tiba di Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh Malang pada pukul 8.26 waktu Indonesia Barat. Jenazah langsung dibawa ke rumah duka di Probolinggo, Jawa Timur untuk kemudian dimakamkan di TPU setempat. Sejumlah pejabat di lingkungan TNI AU dan teman sekolah korban turut menyambut kedatangan jenazah almarhum. Bagi teman seangkatan SMA-nya, Fajar Adrianto dikenal sebagai sosok rendah hati dan peduli dengan sesama. Di sela kesibukannya, mantan pilot pesawat tempur F-16 ini masih kerap hadir di acara reuni sekolah. Meninggalnya Marsma TNI Fajar Adrianto mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa satu tingkat dari TNI AU menjadi Marsikal Muda TNI Anumerta Fajar Adrianto. Sebuah misi latihan yang seharusnya berjalan rutin berubah menjadi kabar duka bagi dunia kedirgantaraan Indonesia. Seorang perwira tinggi TNI AU yang dikenal luas sebagai pilot tempur berpengalaman gugur dalam kecelakaan pesawat latih Microlight di langit Ciampea, Bogor. Rangkuman kronologinya pemirsa kami hadirkan kembali. Pada Sabtu pagi 3 Agustus 2025 pukul 9.08 waktu Indonesia Barat, pesawat latih jenis Microlight Quicksilver GT500 lepas landas dari Lanut Atang Senjaya. Penerbangan ini merupakan bagian dari misi latihan proefisiensi olahraga dirgantara yang rutin dilakukan oleh Federasi Aerosport Indonesia atau FASI. Namun hanya 11 menit kemudian pesawat hilang kontak. Pencarian segera dilakukan, tidak lama berselang pesawat ditemukan jatuh di area tempat pemakaman umum Astana Desa Benteng, Ciampea, Kabupaten Bogor. Badan pesawat terlihat rusak dan juga warga sekitar menyaksikan pesawat ini sempat terbang miring sebelum akhirnya menghantam tanah. Dua awak pesawat langsung dievakuasi ke RSAU Dr. M. Hasan Toto. Salah satu dari mereka adalah Marsma TNI Fajar Adrianto yang kemudian dinyatakan meninggal dunia. Sementara kopilot bernama Roni mengalami luka berat dan masih dalam perawatan intensif. Nama Fajar Adrianto, pemirsa, ini bukan nama asing di dunia militer udara Indonesia. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1992 ini adalah penerbang pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dengan call sign adalah Red Wolf. Sepanjang karirnya, ia pernah memegang sejumlah jabatan strategis seperti Komandan Skuadron Udara 3, kemudian juga dan Lanut Manuhua, Kapus Potdirga, lalu Aspotdirga Kas Ops Sutnas, hingga Kadispen TNI AU. Sebelum berpulang, ia menjabat sebagai Kapok Sahli Kodik Latau. Dan tidak hanya dikenal di medan udara, Marsma Fajar juga mendalami isu penanggulangan bencana. Ia meraih gelar pasca sarjana di Universitas Pertahanan Indonesia dalam bidang Disaster Management for National Security, serta memiliki sertifikasi kebencanaan dari BNPB. Pesawat yang digunakan pemirsa dalam latihan ini adalah Quicksilver GT500. Jenis pesawat ringan 2 kursi buatan Quicksilver Aircraft dari California, Amerika Serikat. Model ini biasa digunakan untuk pelatihan atau olahraga dirgantara. GT500 bisa menggunakan mesin Rotax berbagai jenis tergantung dengan konfigurasinya. Pesawat ini juga sudah memiliki surat izin terbang resmi yang dikeluarkan oleh Lanut Atang Senjaya. Pada hari kejadian pesawat menjalani sorti kedua dan dinyatakan layak terbang.
Kita lanjutkan pemirsa, pengamat penerbangan Alvin Lee memiliki pandangan terhadap apa yang terjadi ketika pesawat latih ini tiba-tiba menukik ke tanah. Kita simak pemirsa. Iya, pesawat itu kan terlihat terbang normal, kemudian berputar 180 derajat. Ya. Nah, setelah berputar itu kemudian pesawat menukik. Lingkaran putarnya itu kelihatannya agak sempit ya, jadi mungkin shape bank, dia berputar tajam 180 derajat, mungkin masuk stall. Kalau dari konstruksinya tidak terlihat, misalnya sayap patah itu tidak terlihat. Kelihatannya juga tidak sampai masuk ke spin. Spin itu akan berputar-putar jatuh, tapi kelihatannya lebih seperti stall atau mungkin juga mengalami downdraft, yaitu angin dari atas yang menekan ke bawah. Itu yang kadang-kadang kita namakan juga sebagai microburst. Nah, kalau itu terjadi pesawat nggak bisa apa-apa, terhempas saja karena pesawat itu kan ringan ya, sangat ringan. Teman-teman yang sempat melihat kejadian itu menyatakan sempat mendengar open throttle. Open throttle berarti putaran mesin itu ditambah. Jadi pilot berusaha untuk menambah dorongan agar pesawat itu tidak jatuh. Jadi mungkin masih ada usaha-usaha itu untuk recover dari menukiknya pesawat tersebut. Demikian. Langit yang selama ini menjadi medan keahliannya, kini menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi Marsma TNI Fajar Adianto. Indonesia kehilangan satu dari putra terbaik Angkatan Udaranya, sosok yang bukan hanya terlatih dalam pertempuran, tapi juga berkontribusi dalam membentuk masa depan pertahanan udara dan penanggulangan bencana nasional. Semoga pengabdian dan pengorbanannya menjadi inspirasi dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Download Metro TV Extend sekarang.